Salam jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Saat ini hari ke-40 setelah hari kebangkitan, kita berkumpul untuk mengenang saat Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat ke sorga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita dan memuliakan Allah. Dengan sukacita itu pula, mari kita menyembah Allah dengan tuntunan tema, "Kamu adalah saksi dari semua ini." Kita menyanyi agungkan kuasa namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Disilakan duduk kembali. Mari kita bermazmur dari Mazmur 47 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kita baca secara berbalasan. Allah adalah Allah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan iringan bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat mulia. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kita. Ya Yesus, Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Dengan kuasa-Mu, Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Ampunilah kami, jika tidak mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan dan penderitaan. Kepadamu kami memohon. Bila kurenung dosaku padamu Tuhan.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Kasih paling agung. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendasari persekutuan kita dengan membaca, mendengar bahkan merenungkan akan firman-Nya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23, dan Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Mari sidang jemaat Tuhan, kita satukan hati kita sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, Bapa kami di dalam sorga. Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada saat ini Tuhan. Karena Engkau memperkenankan kami untuk bersama-sama menyembah Engkau di dalam hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus saat ini. Kami akan membaca dan mendengar bahkan merenungkan akan firman Tuhan. Tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa kami nantikan, kami harapkan dalam hidup kami untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bahkan renungkan sungguh-sungguh boleh tertanam dalam hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu telah aku dengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Sidang jemaat, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Injil Lukas pasal 24, ayat yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, di hari sukacita ini, dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang menjadi pokok perenungan kita, kamu adalah saksi dari semuanya. Kamu adalah saksi dari semuanya. Kamu mau ladadi saabi diona te mintuna. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, pernahkah menjadi saksi sebuah perkara? Dari sana kita mendengar ungkapan-ungkapan saksi kunci, kesaksian palsu, membelokkan kesaksian, perlindungan saksi, dan mempengaruhi saksi, dan lain-lain sebagainya. Tema kita hari ini berbicara tentang kesaksian. Walaupun bukan mengenai suatu perkara pidana, tetapi kata saksi mau tidak mau akan terkait dengan masalah-masalah di seputar saksi dalam dunia hukum. Lagi pula dalam perjanjian baru,
baik masalah hukum maupun panggilan sebagai saksi Kristus, keduanya menggunakan kata yang sama, yaitu martus. Dari sinilah kemudian muncul kata marturia atau martir atau syahid. Seorang saksi Kristus adalah orang-orang yang siap mati demi Kristus. Pembacaan dalam Lukas adalah kisah setelah Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Dan mereka kembali ke Yerusalem untuk menjumpai dan bercerita dengan rekan-rekannya. Namun tampaknya keyakinan diri mereka belum terlalu pulih karena belum memahami dengan benar apa yang telah terjadi terhadap Kristus, baik kematiannya, apalagi kebangkitannya. Pada ayat yang ke-48 dalam Injil Lukas 24, Yesus kembali menegaskan kepada mereka, humeis martureis tauton. Ini adalah bahasa Yunani. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Apa isi kesaksian itu? Mari bersama-sama kita melihat dan kita membacanya di ayat yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-47. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bagaimana kita dapat menjadi saksi? Dalam hal ini kita akan merenungkan beberapa pokok pikiran yang dapat menjawab bagaimana seorang saksi memberikan kesaksiannya. Yang pertama, saksi Kristus harus meyakini dan mengalami sendiri apa yang disaksikannya. Saudara-saudara, kendala besar para murid untuk dapat bersaksi tentang kebangkitan adalah kenyataan bahwa mereka masih belum meyakini tentang kebangkitan Kristus itu. Makanya ketika Kristus menampakkan diri di tengah mereka, mereka menganggapnya itu hantu, bukan Tuhan. Padahal sudah 3 tahun mereka sama dengan Kristus. Namun mereka belum terlalu yakin dengan apa yang harus terjadi. Karena itulah Yesus masih harus membuka pikiran mereka untuk mengenal, untuk mengetahui apa yang Yesus sampaikan. Saudara-saudara, jadi untuk dapat menjadi saksi Kristus, kita harus benar-benar meyakini isi dari kesaksian kita dan terlebih dahulu mengalami persekutuan dengan Dia, yaitu Yesus Kristus. Jangan berbicara tentang pengampunan dosa,
jika kita sendiri belum yakin mengenai karya pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus dan mengambil bagian di dalamnya untuk dibaharui. Poin yang kedua yang kita renungkan. Saksi Kristus harus berani dan tegas menyampaikan kesaksiannya, bahkan kadang berhadapan dengan resiko. Kendala lain yang dihadapi para murid adalah ketakutan. Ketakutan mereka, sehingga yang dilakukan adalah selalu berkumpul. Tidak berani untuk keluar rumah. Bisa jadi juga bahwa mereka hanya memahami maksud panggilan terhadap mereka sebagai murid adalah urusan pribadi dan tidak terkait dengan misi Allah bagi seluruh dunia. Padahal mereka dipilih dan dipersiapkan untuk sebuah karya penyelamatan bagi seluruh dunia. Dalam pengakuan Gereja Toraja dikatakan kita dipilih, ditebus dan dikuduskan menjadi umat Allah untuk diutus ke dalam dunia. Dengan demikian kita dipanggil untuk menyatakan kesaksian mengenai Kristus yang bangkit dengan tegas dan berani. Kita tidak berbicara soal mungkin, tetapi kita harus berani bersaksi dengan tegas mengatakan Kristus bangkit. Memang kita harus sering berhadapan dengan resiko. Ini telah dialami oleh banyak orang yang menderita karena kesaksiannya. Dari sinilah makna sebenarnya dari kesaksian dalam bahasa Yunani martus yang darinya kita mengenal kata martir. Poin yang ketiga yang kita renungkan. Saksi Kristus harus mewaspadai kekuatan yang dapat membelokkan kesaksiannya. Kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Adalah kesaksian tentang kenaikan Yesus ke sorga. Untuk dapat menjalani tugas itu mereka akan kembali dan dibekali dengan Roh Kudus karena mereka lemah. Dan Tuhan Yesus sangat menyadari kelemahan itu yang ada pada murid-muridnya. Dan karena itulah dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-49, di mana para saksi akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun dan menjaga kesaksian kita agar tidak melenceng dari misi Allah. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita boleh bersyukur mengenai kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi saksinya. Tetapi tetaplah waspada. Jangan membiarkan iblis membelokkan kesaksian kita. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, bahwa sebagai persekutuan orang percaya atau yang disebut gereja dipanggil untuk bersaksi dan melayani
Untuk itu diperlukan kesatuan orang percaya yang telah mendapat anugerah dan pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin pertanyaan muncul dalam hati kita masing-masing. Apakah saya harus menjadi pengkhotbah? Atau selalu berbicara mengenai Kristus kepada orang lain supaya saya dapat disebut martus atau saksi? Saudara-saudara, tanpa bicara sepatah kata pun kita dapat bersaksi. Ketika kehidupan kita menampakkan ciri-ciri sebagai orang yang telah menerima dan dikuasai oleh kemuliaan Allah yang nampak dalam perilaku kita masing-masing. Dalam cara berpikir kita dan dalam tutur kata kita, dalam kehidupan keseharian kita. Terpujilah nama Tuhan, jadilah martir. Mari sejenak kita tundukkan kepala kita. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh. Apakah saya harus menjadi pengkhotbah atau selalu berbicara mengenai Kristus kepada orang lain supaya saya dapat disebut martus atau saksi? Tetapi dengan keyakinan kepada Tuhan. Sebagai hamba Allah saya mau katakan, tanpa bicara sepatah kata pun, kita dapat bersaksi ketika kehidupan kita menampakkan ciri-ciri sebagai orang yang telah menerima dan dikuasai oleh kemuliaan Allah, yang nampak dalam perilaku dan cara berpikir dan tutur kata kita di dalam kehidupan keseharian kita. Terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya jemput berdiri. Mari bersama-sama mengikrarkan pengakuan percaya kita bersama semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman ini. Kita ikrarkan pengakuan percaya berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit
dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dari Kidung Jemaat, jika padaku ditanyakan. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita dengan satu ayat. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita menyanyi, bawa persembahanmu. Mari kita satukan hati dalam doa syukur dan menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur, hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan telah mengaruniakan waktu yang indah bagi setiap pribadi kami untuk menikmati lawatan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami di saat kami dalam peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kami telah menikmati firman Tuhan yang menyapa kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan bangkit dari antara orang mati
Dan dalam kuasa kebangkitan itu pula, Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami setiap orang yang percaya. Kami umat-Mu, gereja-Mu, adalah saksi dari semuanya itu. Kami telah mengecap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Dan karenanya, setelah kami mendengar dan menikmati firman-Mu, kami mau menjadi saksi kepada siapapun yang kami jumpai dalam perjalanan kehidupan kami, terutama melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kami hari demi hari. Karuniakanlah kuasa Roh Kudus dan hikmat Allah menolong kami hingga kami menjadi saksi yang hidup, saksi yang sungguh-sungguh terus memperkatakan Kristus dalam hidup ini. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta, bersama dengan keluarga, dalam tugas tanggung jawab dan pelayanannya. Pertambahkan hikmat kepadanya, kuat sehat Engkau karuniakan, dalam menata pelayanan, menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk kami semua Tuhan, yang boleh mengalami hadirat Tuhan di hari kenaikan ini. Bahkan teristimewa bagi setiap kami pribadi yang Tuhan panggil dan pakai untuk melayani Tuhan. Baik kami selaku majelis gereja, tim musik, kameramen, kami semua yang boleh terlibat, besar kecil peran kami, semua untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami yakini akan membawa sukacita dan berkat bagi setiap kami pribadi yang mengangkat tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita dan syukur. Ya Tuhan, kami percaya pelayanan yang kami buat juga membawa sukacita dan berkat bagi seluruh anggota jemaat-Mu yang menikmati perjumpaan di hadirat-Mu di hari kenaikan ini. Terima kasih Tuhan Allah atas perkenan-Mu bagi kami semua dalam merespon kemurahan dan kasih Tuhan. Di hari kenaikan ini kami juga telah memberi persembahan syukur melalui kolekte, bahkan amplop, dan lain-lain yang telah kami berikan di hadapan Tuhan. Kami imani semua itu bersumber daripada-Mu, dan kami kembalikan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat-Mu, terutama dalam pelayanan jemaat Moria Palu, dalam keberadaan masing-masing. Di hari raya kenaikan ini Tuhan berkati, karuniakan sukacita, damai sejahtera dalam keberadaan hidup mereka. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, seluruh sidang jemaat dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Bahkan kami berdoa bagi anggota jemaat yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya kuasa dan jamahan kasih Tuhan menolong mereka untuk kuat dan sembuh. Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh gereja-Mu yang ada di Indonesia bahkan dunia ini yang terus menyatakan kesaksiannya bagi dunia. Bangsa dan negara kami, Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, pelosok bahkan kota Palu yang kami diami. Terima kasih Tuhan Allah. Ini sukacita dan syukur dan pengharapan kami. Tuhan sambut dan sempurnakan semuanya ini.
Karena kami pinta hanya di dalam satu nama yang termulia, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kehidupan. Haleluya. Amin. Mari saya jemput sidang jemaat berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita harus membawa berita. Harus membawa di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah remani dan cemerlang. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pergilah dengan sukacita dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil, menjadi saksi dari semua ini, dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Karena itu arahkanlah hatimu kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mensyukuri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita melakukan Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski
Shalom, selamat pagi. Selamat bagi seluruh anggota jemaat yang sudah menikmati ibadah hari kenaikan pada hari ini. Mari dengan semangat iman, motivasi, dan inspirasi dari firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan renungkan bersama, teruslah menjadi saksi Kristus yang militan dalam berbagai situasi, termasuk di saat pandemi virus corona ini. Jangan pernah patah semangat untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang ada di rumah. Kita tetap bersyukur bahwa sampai pada saat ini Tuhan masih memberkati kita, melindungi kita, sehingga kita boleh menikmati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetap semangat, tetap sabar, ikuti aturan pemerintah, sehingga harapan kita bahwa sekiranya COVID ini segera akan berlalu dari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.